tim-tim yang kayak gini nih, yang mungkin awal-awal bakalan menggelegar permainannya gitu kan, dan ini benar-benar kita tunggu banget gitu karena kan faktor-faktornya tuh banyak banget gitu kan Sanskoy. Ada karena faktor mereka nggak terlalu banyak untuk bisa dipelajari permainannya dengan tim-tim yang lain, tapi daripada kita banyak bicara Sanskoy, kita udah nggak sabar banget, teman-teman juga udah nggak sabar banget pastinya untuk bisa langsung melihat game yang pertama di hari pertama ini dari PMPLID season yang keempat. Here we go, Erangel. Dan kalau kita lihat pesawat dari arah Novo Repnoye, ini harusnya menuju ke arah kiri, mungkin agak tengah harusnya. Dan kalau kita lihat ini dia dari tim-tim yang akan bermain, berarti tadi sudah saya sebutkan juga tim dari grup Ela yang tidak bermain di match kali ini. Dan betul sekali ternyata menuju ke arah Zeverny. Oke, Spavel, tadi tim yang bisa dikatakan diprediksi oleh Kadona NFT. itu sudah turun cepat sekali ya dari NFT ke arah Novo. Karena memang jalurnya tadi kan ngelewatin sana. Betul, dan itu emang adalah drop zone mereka ya sebenarnya untuk saat ini. Dan dengan begitu, grup E tidak bermain berarti tidak ada Genesis Dogma Gates, tidak ada Victim, tidak ada Skylights dan juga Alter Ego ya. Mereka atau keempat tim ini sekarang akan skip karena hanya akan ada grup A sampai dengan D yang bertanding untuk saat ini. Ya betul, berarti dua tim yang diprediksi oleh saya dan juga Bang Flo tidak bermain ya? Belum bermain. berkesempatan Ya, nanti di match yang kedua pasti akan kita lihat juga seperti apa. Tapi ini dia circle-nya, wow! Pembuka yang benar-benar mengejutkan, pembuka yang benar-benar panas. Dan ini cukup menjanjikan karena tiba-tiba ada fight yang terjadi. Lagi-lagi kita melihat school, sekolahan, semuanya ingin mengejarkan PR di sini nampaknya Kadona. Iya, lagi-lagi mereka Zone dan juga RRQ nampaknya yang gak mau tinggal diam banget. Mereka tetap mau menduduki school ini, bakalan menjadi fight pertama kita. School berdarah kita, siapakah yang memenangkan fight antara RRQ dan juga Zone kali ini di school, di mana beberapa player dari Zone kali ini sudah terlihat darahnya memerah. Asa pun lihat melakukan combat di window atau di jendelanya. Satu persatu player dari Zone kali ini ter-knockdown. RRQ masih dengan 4 punggawanya mendapatkan game mereka yang pertama dan Zone pun tereliminasi. Oh my god, ini cepet banget Sanskoy. Ini baru 2 menit loh gamenya. Dan tiba-tiba ada fight lanjutan lagi. Ternyata Onyx berhadapan dengan Aura. Entah apa yang terjadi di sana. Dua pemain Aura dipulangkan oleh mantan mereka Casey yang sekarang bermain di tim Onyx. Seakan Casey ingin menyatakan bahwa dia bukanlah pemain yang terbuang. Dia bukanlah pemain yang terbuang dari Aura. Dia datang dengan Onyx kali ini bisa lebih baik dari Aura. Membuktikan banget ya. Oh my god, hari pertama match pembuka kita benar-benar disuguhkan permainan yang luar biasa banget, spektakuler banget. Dan mungkin kita udah bisa hitung kali ini ya, score poinnya 1-0 untuk RRQ. Wow, 1-0 yang pastinya ini akan sangat menarik. Erangel untuk grup A yang bermain di sana. Tapi kita berkaca ke arah yang lain dulu. Kita berpindah dulu ke arah tim Maruzama, Mizu dan juga Ciel menggunakan Kup RB. Nampaknya akan segera melakukan rotasi terlebih dahulu, mengumpulkan lagi lootingan-lootingannya. Sementara itu mereka semua, gue ada salah satu yang pengen gue highlight juga sih Sanskoy. Dari data-data yang udah kita collect atau kita kumpulkan selama ini yang mengenai drop zone di Erangel ini, sebenarnya ada satu tim yang mungkin pengen menduduki SMB atau Mill Base selain Alter Ego, yang dimana Alter Ego sebenarnya hari ini kan tidak bermain gitu kan. Di situ ada Supply Bank yang nampaknya pernah terendus untuk menduduki Mill Base, atau plan kedua mereka adalah Very Pierre. Wow, ya pastinya menarik juga ya, akan kita lihat seperti apa permainan dari Supply Bank yang juga tadi sempat kita bahas di awal ya. Dengan adanya Hoki dan juga Zai pastinya memberi insight juga ke arah pemain-pemain Supply Bank yang nampaknya kali ini mereka berada di Very Pier seperti yang tadi Kak Dona katakan. Dan tim-tim yang berada di kanan mau nggak mau ini harus berputar, mereka akankah lewat Severny lewat atas atau muter lewat bawah. Tapi kalau lewat bawah itu udah ramai banget sih. Iya, udah ramai banget ya. Dan kali ini gue juga mau meng-highlight ternyata Takai memilih untuk menuju ke arah-arah Milta tadi ya. Drop zone mereka mendekati tim Bigetron, Red Alien dan juga mungkin di sekitar Boom juga yang tadi menduduki sekitar Prison atau Lipovka juga. Pokoknya bagian-bagian timur dari map Erangel kita kali ini. Dan
Kemarin kan sebenarnya dari admin PUBG Mobile dari Sports.id itu sudah mengkolek atau mengumpulkan data juga ya mengenai drop zone prediction, dan itu pastinya sudah dikumpulkan dari turnamen-turnamen, dari scrim-scrim yang sudah dijalankan gitu. Dan menariknya adalah kemarin kita juga sempat membicarakan atau berdiskusi juga ya sesama caster ya Sanskoy, kalau misalnya dari hari H pun gitu, semenjak hari H pun kita tuh masih belum bisa mendapatkan sesuatu atau mendapatkan jawaban pasti di manakah tim-tim ini akan berlabuh drop zone-nya gitu. Ada beberapa tim yang masih belum mempunyai rumah mereka masing-masing gitu. Betul, intinya. seperti yang tadi kita lihat aja di awal fight langsung terjadi di area school antara RRQ dan juga Zone, itu menandakan bahwa memang dua tim ini sangat-sangat ngotot untuk memiliki area sekolahan yang berada di Erangel kita. Tapi yang cukup aman kali ini adalah Bonafide. Mereka tidak fight di awal, padahal kalau dilihat dari datanya harusnya Maruzama juga memiliki drop zone yang sama dengan Bonafide di arah Rozok. Alright, dan nampaknya setelah dua war tersebut ya, kita masih akan menunggu. Nah ini dia tim-tim yang bergesekan di jalur rotasi mereka, yang dimana sekarang kita sudah melihat Void dan juga Takai. Takai sudah mulai mengendus dan juga sudah menerima beberapa damage juga dari Void yang kali ini dihajar habis-habisan ke arah Void di sana ya, dari Crush yang menggunakan baginya berdua bersama rekan-rekannya, dan that's it. Mereka pun wait, itu RRQ sama oh iya loh, RRQ ketemu sekarang sama Livescape. Wow. Ternyata ya, gue kaget ternyata. Yeah. Tadi gue kira temen loh. Nerpeko ya, tiba-tiba kali ini berada di tengah jalan Kenok karena pemain-pemain Livescape mengkat rotasi mereka. Kayaknya Nerpeko dikirim untuk menjadi scouter, mencari titik selanjutnya untuk melakukan rotasi, dan ketemu sama pemain-pemain Livescape yang kebetulan kali ini bergerak bersama-sama. Iya, sudah membangun rotasi mereka ya untuk bisa menuju ke zona nyaman mereka selanjutnya, karena mengingat tadi circle pertama yang sudah terbuka agak-agak jahat untuk para player-player ini ya, yang dimana mereka sekarang notabene berada di bagian timur dari Erangel sendiri. Karena kalau boleh jujur ya, Gimana di tuh? Erangel ini lebih banyak pemain-pemain atau tim-tim Bisa yang menghadapi atau mungkin membalikan keadaan, karena dua player yang lainnya masih dalam keadaan knockdown. Kali ini apakah Katalis bisa membalikan keadaan kali ini, atau dia harus merevive rekannya terlebih dahulu, karena Bonafide kali ini masih utuh, punggawa mereka masih berempat, masih kuat banget untuk bisa memenangkan war tersebut, dan nampaknya ini menjadi kesulitan untuk Katalis sendiri yang kayaknya disuruh mundur aja dari rekan-rekannya. ya kayaknya menghindari area pertempuran, tidak lanjut untuk fight ke arah atas, atau Katalis ingin coba melakukan revive dengan cara muter jauh, karena tadi kalau kita lihat Eagle 365 pemain-pemainnya sudah mulai turun gunung, dan Yol pun kali ini akan coba turun ke arah bawah mencari seorang Katalis yang berada di depannya. Belum ketahuan juga Kadona kalau kita lihat, karena Katalis masih terhalang sebuah pohon dan sebuah batu yang berada di area ini. Berlari-lari pemain-pemain Bonafide untuk mencari di manakah mangsa kita yang terakhir. Iya, pasti masih dicari sih ya, karena dengan angle atau vision seluas ini yang dimiliki oleh Bonafide, mereka bisa mengendus atau bisa melihat nih jalur rotasi atau perjalanan yang dilakukan oleh Katalis itu ke arah mana, dan mereka belum melihat Katalis itu pergi jauh-jauh gitu loh. Jadi mereka masih bisa mengira, oh ya mereka masih Katalis sendiri itu masih berada di sekitar sini, masih dekat gitu, dan itu lumayan banget kalau misalnya mereka bisa mendapatkan Katalis. Ya. Dengan begitu kan mereka bisa mendapatkan 4 kill point di awal-awal game ini. Ya, dan kalau kita berpindah ke arah yang lain, ini dia Void, yang mana mereka juga kali ini sudah mulai menambal kekurangannya mungkin karena mendatangkan seorang Licin dari tim yang kalau kita berkaca ke season yang 3, dia bermain di Bonafide, kali ini sudah bermain di tim Void. Tapi Void tidak hanya ada Licin, mereka juga menambah beberapa pemain yang datang dari tim komunitas justru. Siapa aja itu? Ada Xbox juga salah satunya, dan juga yang lain. Dan kalau kita lihat ini juga nggak cuma Void yang melakukan hal seperti itu, karena ada Boom juga yang ternyata malah justru mendatangkan Kenan yang datang dari tim komunitas. Iya, itu kalau nggak salah F5. F5 ya, F5 yang dulu beberapa kali juga sudah memenangkan turnamen ya, turnamen-turnamen komunitas atau turnamen unofficial juga. Dengan begitu track recordnya ini menjanjikan gitu loh. Untuk bisa memasuki tim Boom Esports sendiri. Sementara itu nampaknya ada satu player dari tim Bigetron Red yaitu Liquid dan juga Zuxi yang kali ini sedari tadi melakukan scouting ya setelah bertemu dengan lawan-lawannya tadi, dan dengan begitu tim Bigetron Red Alien pun
tidak jadi melewati jalur tersebut yang dimana sudah terdapat tim NFT. Ya, Liquid yang kali ini bermain bersama Luxi dan juga Zuxi berada di area yang lebih tinggi dari pemain-pemain NFT. Jalan dari NFT, mereka juga harusnya masih cukup aman karena punya compound juga, dan kita berpindah ke arah Nero. Ada Rancid yang kali ini kembali datang ke PMPL. Sempat bermain bersama IOG waktu itu, kali ini dia datang dengan tim yang berbeda. Nero yang dia bawa kali ini untuk menantang PMPL season yang keempat. Apakah Nero bisa mendapatkan hasil yang maksimal di PMPL season yang keempat ini? Pastinya semua fans dari Nero mengharapkan hal tersebut. Tapi kalau kita lihat kali ini point Aim buat melakukan spray ke arah depan, itu dia Aimnya nggak buat sama sekali karena on point. Tersisa satu pemain dari Live Cap di belakang sana, akan coba dicari mungkin, tapi tidak, masih akan coba ditunggu dulu, ditahan dulu. Audrey, pemain terbaru dari Live Cap, juga sudah bermain. Kalau kita lihat Licin tertakedown, harus segera diselamatkan, tapi Aimbot tiba-tiba terkena granat dari seorang Audrey. Sangat jauh pemain terakhir dari Void. Iya, kali ini ya nampaknya kita akan melihat Livescape bisa mengamankan satu persatu elimination point mereka. Dan seorang Audrey pun masih bisa untuk menyelamatkan rekan-rekan yang lainnya. Sementara itu, beberapa player dari tim Void yaitu Aimbot masih ditinggalkan bleeding out begitu saja ya. Sementara itu Harvest berada jauh di seberang sana untuk bisa melakukan backup. Sementara itu kita melihat vision atau angle ke arah supply bank yang nampaknya terjadi huru-hara juga dengan tim Nero. Nero dan juga Supply Bank bertemu di area ini. Sangat dekat mereka, sudah berada di satu area yang sama, dan ternyata ada grenade elimination juga yang terjadi di sana. Matoy memantau juga pemain-pemain tim Nero yang sudah berada di dekat mereka. Iya, ini banyak ya, ada Supply Bank, Nero dan juga NFT dalam satu area, dalam satu cluster yang sama nih Sansko ya. Iya benar, anaknya cluster banget ya. Cluster banget. Satu apa ya kalau gak cluster RT? Ya betul, satu RT, Satu itu dia RT. yang kita cari. Dan kalau kita lihat nampaknya kali ini Milano, pemain terbaru dari Nero yang baru didatangkan, juga mendapatkan sebuah granat, dan on point granatnya akan menjadi follow up, mungkin akan menjadi momentum mungkin, karena knock satu pastinya pertahanan dari Supply Bank sudah mulai pecah, dan datang ternyata Nero, tapi ternyata Hester harus tersungkur di sana. Akan datang juga Milano dari kanan, dan dari kiri ada Rancid yang langsung memulangkan satu pemain atau menjuat satu pemain tersebut tumbang. Iya, kali ini Hexas pun masih bisa untuk di-revive ya. Sementara itu, tim-tim yang lainnya yang berada di seberang sana juga sudah mulai mendengar nih huru-hara peperangan yang terjadi. Dewa United lewat, tapi tidak dibiarkan begitu saja oleh mereka semuanya. Rancid nampaknya mendapatkan satu elimination ke arah player dari tim Dewa United yang tadi lewat, numpang lewat ya. Malah petaka banget itu untuk tim Dewa United. Nero nggak ada groginya sama sekali. Mereka menunjukkan bahwa seakan mereka sudah punya pengalaman untuk bermain di PMPL. Mereka tidak takut untuk mendobrak pertahanan lawan, yang mereka tidak takut untuk melakukan serangan terlebih dahulu, melakukan inisiasi terlebih dahulu. Dan kali ini Nero benar-benar sudah menumbangkan banyak sekali tim. Tapi kalau kita lihat ternyata Luxi juga melakukan spray ke arah depan tadi dengan M4 kali 4-nya, bisa mendapatkan satu pemain kalau kita lihat ke Dona. Iya, ini Sansko by the way ya, salah satu hal yang gue notice juga, menit 20, circle 5 ini masih menyisakan tadi 15 tim. Dengan begitu sekarang hanya menyisakan 12 tim saja. Ini dengan zona yang sesempit ini, dengan tim yang sebanyak ini, pastinya bakalan terjadi bloodbath banget ya. Peperangan bakalan turun atau terjadi di mana-mana seperti halnya Supply Bank dan juga Nero. Sementara di sisi yang lainnya juga sudah ada Bigetron Rebellion yang melihat pergerakan dari Voldemort yang dimana di sana sudah terknockdown. Sementara itu Luxi pun juga langsung aja mengalihkan pandangannya, mengalihkan fokusnya ke arah tim Boom Esports, yaitu ada Portbit yang kelihatan di sana. Satu hit mark juga sudah mulai terbuka, dan akhirnya Luxi mendapatkan satu elimination point lagi nampaknya. Tapi kok kayaknya belum ini ya, bukan Luxi ya ternyata kayaknya. Betul, nampaknya diambil oleh pemain Bigetron yang lainnya. Tapi ini adalah Nyangsang Gaming yang ditunjukkan oleh Bigetron. Nyangsang di area genteng itu membuat mereka bisa nyayur karena visionnya sangat luas sekali ke arah yang lainnya. Bahkan tadi Ponbit itu juga terkena tapping-tapping dari DP. Sangat pedih sekali Kadona. Pedih banget, pedih kali ini ya. Dan dengan begitu menyisakan 10 tim saja untuk bisa mengamankan winner-winner chicken dinner pertama mereka di PMPL. Sementara itu kita sudah melihat pergerakan dari seorang Hades dari tim Taka yang dimana
pemain yang datang dari komunitas didatangkan oleh Voin kali ini. Voin Esport bermain hanya menyisakan satu player saja dan circle-nya ternyata menuju ke Bigetron Red Alliance. Wow. Mereka bahkan sudah setup, mereka punya covernya masing-masing, Kak Dona. Oh my god, oke, apakah tim Bigetron Red Alliance bisa memaksimalkan, memberikan permainan yang prima banget dengan advantage yang mereka punya, yaitu circle atau zona menuju ke arah mereka. NFT pun sebenarnya juga masih tinggal bergeser sedikit, tapi lihat ada Luxi dan juga Zuxi yang kali ini mulai mengendap-endap mencari ke angle-angle yang lainnya, terutama ke arah NFT juga ya. Tapi Harvest langsung dipulangkan, harus berhati-hati. Grenade kill tadi didapatkan oleh Takai ternyata. Dan masih kita lihat bergerak kali ini pemain-pemain Takai, bergerak juga pemain-pemain NFT. Mulai ada utility yang dilemparkan dari Takai menuju ke NFT, dari Bigetron menuju Takai. NFT juga melemparkan kepada Bigetron, dan ini akan sangat-sangat berbahaya untuk ketiga tim karena ini adalah fight segitiga. Iya, segitiga banget ya, 3-way showdown kali ini. Dan pastinya tim Bigetron Red Alliance pun juga harus waspada karena tim NFT sekiranya sebenarnya bisa untuk mengobrak-abrik pertahanan mereka kalau misalnya mereka enggak bisa fokus. Tapi lihat granatnya benar-benar bertubi-tubi banget dilontarkan ke arah Takai, di mana Crush sekarang ter-knockdown. Ya, kembali granat demi granat yang lagi-lagi on point tadi. Kalau kita lihat pulang satu pemain dari Takai menyisakan Hades seorang diri saja. Drone juga sedang merangkak meminta bala bantuan dari rekan-rekannya, tapi sudah terlihat mereka ada depan. Bisa dapat satu pemain, akankah knock yang terjadi di sana? Tapi ternyata dari kiri juga ada yang melakukan spray liquid memulangkan Takai Hades, Kak Dona. Oh my god, oke, ini berarti hanya tersisa NFT dan juga tim Bigetron Red Alliance yang akan beradu. Namun lihat tim NFT hanya menyisakan Clippy seorang diri yang kali ini nampaknya nggak bisa bertahan cukup lama, karena lihat seorang Zuxi langsung saja tusuk ke arah depan, tapi Zuxi masih bisa di knockdown. Tapi lihat ada backup fire yang dilakukan oleh tim Bigetron Red Alliance yang memenangkan game pertama kita ini. Winner chicken dinner untuk tim Bigetron Red Alliance. Ada gula, ada semut bermain dengan menggila, membuat semua tim kalang kabut. Bigetron langsung ngegas kali ini. Mereka punya misi besar, punya harapan besar untuk kembali kali ini mendapatkan gelar juara, untuk mengembalikan piala yang hilang dari GH mereka. Dan perjalanan itu sudah dimulai dari match yang pertama, Kak Dona. Oh my god, ini dia winner chicken dinner untuk tim Bigetron Red Alliance. Congratulations untuk tim Bigetron Red Alliance sekali lagi ya. Dan dengan begini nampaknya untuk season 4 kali ini Sanskuy ada satu lagi yang berbeda. Apa tuh? Ya itu kalau season-season yang sebelumnya mungkin kan kita bisa ngebahas tim Bigetron Red Alliance ini harus manasin mesinnya dulu gitu kan, mesin robotnya ini harus dipanasin dulu. Tapi lihat hasil dari tim Bigetron Red Alliance di season keempat ini udah panas dari awal, panas banget Sanskuy. Dan nampaknya tim Bigetron Red Alliance tadi mendapatkan total 15 elimination point kalau gua nggak salah hitung. 15 total elimination point yang bisa dikumpulkan oleh Bigetron, dan kita melihat juga sangat luar biasa mereka bermain sedari awal. Dan ini adalah highlightnya, di mana benar-benar panas apa yang terjadi di match yang pertama ini. Tidak seperti match pembuka di beberapa turnamen ya. Iya, ini wah panas banget, pecah banget, karena sekali lagi ini walaupun tim-tim yang lainnya itu bertemunya mungkin di menit-menit tengah dari permainan ini, tapi dengan adanya zone dan juga hierarki yang benar-benar gontok-gontokan di school ini membuka game kita dengan luar biasa banget. Agresif banget ya permainan yang dilakukan oleh para tim-tim ini. Wow.